Contoh mamanya kalimat yang sedang kita bincangkan ini kalimatnya insya Allah. Yang diributkan pertama adalah penulisan huruf shin dalam bahasa Arab yang menggunakan titik di atas itu dalam bahasa Indonesia ditulis seperti apa? Seringnya kita menggunakan gabungan huruf S dan Y, maka hurufnya sya gitu. Nah, kalau itu transliterasinya menggunakan Arab ke Inggris biasanya S dan H gitu. Maka jadinya insya kalau bahasa Indonesia, tapi ternyata transliterasi ke bahasa Inggris SH itu malah justru dibaca sya gitu. Ya enggak bisa 100%, yang penting kalau menurut saya pribadi yang penting bunyinya seperti itulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kalimat insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Kalimat ini mungkin dalam keseharian kita udah sering banget kita sebut. Mungkin kalau lagi buat janji atau mungkin lagi mempunyai target menyelesaikan pekerjaan, kita bilang insya Allah lah nanti sore akan selesai insya Allah gitu. Atau bilang insya Allah nanti saya akan datang gitu. Nah, kalimat insya Allah itu, teman-teman sekalian, kalau diucapkannya menggunakan lisan, itu tidak akan ada yang mempermasalahkan gitu. Apalagi kalau kita ini memang bukan orang Arab, artinya bunyinya insya Allah ya udah bunyi kayak gitulah kira-kira gitu. Nah, kalau yang memang bisa membedakan huruf, menggunakan huruf shin itu, maka bunyinya adalah insya Allah, itu yang benar. Kemudian yang kedua, kadangkala kita juga ketika chattingan atau ketika kita sedang SMS-an gitu, lah penulisan insya Allah itu kita ketik menggunakan huruf Latin gitu. Mana yang benar penulisannya? Karena beberapa waktu yang lalu sempat juga dibincangkan oleh beberapa orang gitu ya. Mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan beberapa juga cenderung menyalahkan penulisan orang lain. Karena gini, kalimat insya Allah itu teman-teman sekalian, itu merupakan lafal Arab, asli Arab. Kemudian kalau kita bilang yang paling benar dan ideal menulis kalimat insya Allah itu seperti apa? Ya tentu karena ini bahasa Arab, maka yang paling baik dan ideal menulis kalimat insya Allah itu juga menggunakan huruf Arab gitu. Jadi kalau tulisan huruf Arab itu in sya Allahu. In itu artinya jika, sya'a itu berkehendak, Allahu itu Allah. Maka artinya jika Allah berkehendak. Itu penulisan yang paling baik dan ideal dan paling benar tentu saja gitu, karena itu lafal Arab ditulis menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, sekarang ini masalahnya kan tidak semua kita ini bisa menulis Arab, atau mungkin bisa nulis Arab tapi keyboard di HP di laptop kita nggak bisa berbahasa Arab. Maka solusinya, karena kita tetap ingin mengucap kalimat insya Allah, ya kita transliterasikan ke dalam bahasa Latin kita. Jadi dari lafal Arab kita transliterasi menjadikan huruf Arab itu dengan huruf Latin gitu. Nah, sekarang ini ketika merubah lafal Arab ditulisnya menggunakan huruf Latin, mana yang paling benar? Saya katakan tidak ada yang benar-benar benar gitu. Juga tidak ada yang benar-benar salah. Jadi ya namanya transliterasi itu kadangkala sesuai dengan kesepakatan. Contoh mamanya kesepakatan kalau teman-teman ada kuliah yang di UIN mamanya gitu, maka setiap lembaga seperti Universitas Islam Negeri itu dia punya pedoman transliterasi yang disepakati menurut lembaga itu minimalnya gitu. Ada lagi mamanya lembaga pentashih atau lajnah pentashih Al-Qur'an gitu, plus terjemahannya gitu mamanya. Departemen Agama ya, itu juga biasanya mereka juga mempunyai transliterasi yang disepakati menurut situ gitu, menurut lembaga Kementerian Agama itu. Maka kalau saya bilang transliterasi dari huruf lafal Arab menggunakan lafal Indonesia itu tidak ada yang 100% benar, juga tidak ada yang 100% salah gitu. Karena nanti gini, transliterasi dari bahasa Arab menuju bahasa lain itu sebenarnya tidak bisa mewakili 100% memang gitu. Contoh mamanya kalimat yang sedang kita bincangkan ini kalimatnya insya Allah. Yang diributkan pertama adalah penulisan huruf shin dalam bahasa Arab yang menggunakan tiga titik di atas itu dalam bahasa Indonesia ditulis seperti apa? Seringnya kita menggunakan gabungan huruf S dan Y, maka hurufnya sya gitu. Nah, kalau itu transliterasinya menggunakan Arab ke Inggris biasanya S dan H gitu. Maka jadinya insya kalau bahasa Indonesia, tapi ternyata transliterasi ke bahasa Inggris SH itu malah justru dibaca sya gitu.
Nah ini saya katakan memang tidak ada yang benar-benar mewakili mana yang paling benar dan mana yang salah gitu. Kemudian lagi yang diribut yang kedua, ada kalimat in artinya jika, sya'a ada artinya berkehendak, Allahu Allah jika Allah berkehendak. Nah kalau menggunakan bahasa Arab penulisannya jelas in sendiri, sya'a sendiri, Allahu Allah sendiri berdirinya gitu. Tapi kalau mau ditransliterasikan dalam bahasa Arab, apakah itu harus dipisah atau gimana? Ya enggak bisa 100%. Yang penting kalau menurut saya pribadi, yang penting bunyinya seperti itulah kira-kira. Mau dipisah, mau digabungkan, mau ditulis SH, mau ditulis SY, yang penting bunyinya kayak gitulah kira-kira gitu. Atau bunyi itulah yang sebenarnya mewakili huruf Arab. Tapi kalau menggunakan transliterasi dari Arab ke Indonesia atau Arab ke Latin itu nggak ada yang benar-benar 100% sahih gitu ya, nggak ada gitu. Karena tadi kesepakatannya beda-beda. Contoh lagi namanya di dalam penulisan huruf hamzah a dan huruf ain, terutama kalau itu sedang mati gitu. Biasanya antara hamzah dan ain itu dalam transliterasi itu sama-sama penulisannya huruf i, atau kalau dibaca u atau dibaca a itu menggunakan tanda petik 1 di atas itu. Padahal kalau asli penulisan huruf hamzah dan huruf ain dalam bahasa Arab itu jelas berbeda, bunyinya berbeda, tulisannya juga berbeda. Tapi giliran ditulis menggunakan bahasa Latin, maka dua-duanya ain dan hamzah itu menggunakan petik di atas 1. Itu jelas susah untuk membedakan mana yang ain dan mana yang hamzah gitu. Misalnya nulis ainun gitu. Ainun. Itu kalau kalimatnya menggunakan ain, maka sebelum a itu saya kasih tanda petik 1. Ada lagi kalau sebelum, kan nanti kalimat aina juga kalimat hamzah itu depan itu aina gitu. Nulisnya juga kadang-kala ditulis petik 1, padahal itu dua huruf yang jelas-jelas beda. Ada lagi namanya kalimat ha. Ha dan ha. Ha dalam bahasa kita itu sering cuman diterjemahkan menggunakan huruf H biasa. H, namanya kita nulisnya namanya hilal gitu. Sudah terbit hilal itu kalau menggunakan bahasa Arab itu kan huruf H, bundar H gitu. Tapi kalau kita nulisnya kalimat halal gitu, juga ditulis menggunakan huruf H juga gitu. Ada juga model transliterasi yang huruf H itu diterjemahkan dalam transliternya H, kemudian di bawahnya dikasih titik kecil 1. Itu untuk membedakan antara H besar dan H gitu. Dan sekali lagi, memang tidak akan pernah ketemu sempurna bicara tentang transliterasi dari huruf Arab menuju huruf yang lainnya. Maka termasuk yang tadi sedang kita bahas, bincangkan adalah kalimat insya Allah. Itu yang benar menggunakan in kemudian kita spasi, kemudian sy sya kemudian kita spasi, dan kemudian kita masuk kalimat Allah a l l a h. Padahal kalimat itu juga tidak mewakili juga, karena Allah itu panjang gitu lah. Nanti mau memanjangkan huruf itu apakah hanya didouble menjadi Allah, atau hanya kita kasih titik di atas, atau bagaimana? Sekali lagi tidak ada yang sempurna. Itu namanya translator. Maka kalau mau mengucapkan bahasa Arab dengan lisan, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan. Tapi jadi masalah kalau itu akan kita terjemahkan dengan tulisan. Maka mana bunyinya itu yang paling benar. Dalam artian mau ditulis SH kalau dibacanya sya juga benar, mau ditulis SY juga dibaca sya juga benar, mau ditulis S biasa dikasih titik kemudian dibaca sya juga benar gitu. Makanya tidak ada yang keliru dan tidak ada yang benar 100%. Yang penting bunyi itulah yang paling mewakili huruf yang diinginkan gitu. Baik teman-teman, itu mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan sehingga masalah-masalah yang kayak gini tidak perlu dibincangkan panjang-panjang lah. Tapi setidaknya ini bagian dari wawasan kita. Demikian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.